kita semuanya. Siap, Tat? Baik, Ibu sekalian, kita berikan satu semangat yang luar biasa masuk ke sesi utama. Saya khawatir kalau tepuk tangan di masjid itu katanya iya nanti bid'ah. Iya, takbir aja ya. Ibu sekalian, kita sambut Ustadz Weli dari Jogokarian Yogyakarta. Takbir. Padahal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Profesor Unti Lutikdo atau Ketua Takmir Masjid Raden Patah, Profesor Heri Pratekto, Ketua Fuad, Bapak Kiai Wahid Ghazali sebagai Dewan Syuro, Profesor Muhammad Bisri tadi di materi pertama kita, dan ada Ustadz Heru Pamungkas juga yang tadi sempat sambil menunggu persiapan agak diperpanjang ya penyampaiannya. Alhamdulillah kita syukuri, mudah-mudahan pertama kita bersyukur pada Allah pada pagi ini kita bisa bersilaturahim, bisa duduk bersama dalam majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah berbahagia sekali di tengah-tengah jamaah kita semuanya. Kami dari Jogokarian berdua, saya Gita Weli Aryadi sama Ustadz Muhammad Fani Rahman ya. Alhamdulillah kita senang bisa bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala silaturahim. Man sarahu ayub satu alaihi rizkuhu ayun sa'afi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa ingin dibanyakkan rizki, dipanjangkan umur, maka hubungkanlah silaturahim. Nah ini kalau rizkinya sudah jelas, insya Allah sudah dapat snack, sudah dapat minum, sudah ada yang habis ya minumnya. Ya alhamdulillah. Ada, saya lihat tadi juga malah ada kupon makannya juga sudah ada, kupon makan siang, alhamdulillah. Jadi sudah jelas rezekinya ya. Nah umurnya insya Allah kita banyak hal yang kita bahas, kita dengan banyak saudara bisa senang, itu insya Allah juga akan memperpanjang umur kita. Namun harapannya adalah umur yang bermanfaat, insya Allah. Ya. Baik, untuk materi ini sebelumnya saya putarkan dulu aktivitas kegiatan di Masjid Jogokarian sebagai gambaran, karena kalau bapak-bapak yang sudah pernah rawuh ke sana mungkin bisa mengetahui kondisi di sana, sudah pernah lihat. Yang belum, ini sebagai prolog, sebagai gambaran bahwasanya Masjid Jogokarian itu sebenarnya masjid kampung, Pak. Kita di kampung ya, mungkin akan beda latar belakangnya. Kalau di sini memang masjid kampus, atau mungkin di tempat bapak-bapak sekalian bisa juga sangat mungkin akan ada perbedaan dari latar belakang kondisi yang ada, sosial masyarakat ataupun kondisi masyarakatnya secara ekonomi dan lain-lain. Suaranya belum bisa masuk ya, enggak apa-apa. Nanti kalau sebenarnya ada apa kata-kata untuk ini di sini, namun berarti kata-katanya langsung dari saya saja ya. Biasanya sudah ada sekaligus apa penyampaiannya. Baik, sekedar prolog sambil mungkin melihat situasi yang ada. Ini Jalan Jogokarian ya. Kalau bulan Ramadan kita ada kampung Ramadan.
saya putarkan satu lagi galeri aktivitas ya. Sekitar 4 menit saja. Jadi sebagai gambaran, kampung kami itu Kampung Jogokarian, berada di Jogja bagian selatan. Jadi kota Jogja yang paling selatan itu kami di Jogokarian. Selatan kami itu sudah masuk Krapyak, itu sudah masuk wilayah Kabupaten Bantul. Ya. Jadi kalau di Jogja itu daerah istimewa Yogyakarta itu ada 5 daerah ya. Pertama kota Jogja. Kita di situ di kota Jogjanya, kemudian ada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman. Nah, maka di sini kita di kota Jogja yang paling selatan berbatasan dengan Bantul. Kemudian Jogokarian ini memang masjid kami berdiri sudah lama, tahun 66 ya. Cuma memang itu dimulai dari awal dulu setelah peristiwa G30S ya. Jadi dulu termasuk beberapa tokoh PKI Jogja itu ada di Jogokarian. Jadi karena di situ termasuk banyak buruh yang kerja di pabrik batik dan lain-lain ya. Nah maka ketika ada fenomena buruh itu ya, proletar itu begitu diterima, maka di situ termasuk mayoritas. Nah jadi yang memulai pertama kali berdakwah di kampung kita, di Kampung Jogokarian itu dari kampung sebelah, Kampung Karangkajen. Kampung Karangkajen yang memulai merintis membuat musola di Jogokarian, kemudian ya bertambah sedikit demi sedikit, fungsinya juga tadinya tidak di tempat yang strategis, terus kemudian kita tukar guling menjadi di tengah kampung, kemudian fungsinya juga sudah menjadi masjid, bertambah sedikit demi sedikit sampai dengan saat ini, jadi istilahnya masih tumbuh. Kalau secara estetika bangunan mungkin kurang begitu ini ya, karena kita masih tumbuh. Jadi tadinya yang tanahnya kecil, bertambah sedikit, ada yang wakaf, sedikit kita beli sebagian, ada sebagian yang wakaf lagi, kemudian sampai dengan saat ini. Dan kita ikhtiarkan masjid kita ini tentunya kita ingin kembalikan seperti pada masa Rasulullah SAW, bahwasanya masjid itu bukan sebagai tempat sholat saja, tetapi di situ pusat aktivitas seluruh masyarakat, kemudian dari golongan manapun ya. Makanya di sini kita apapun harokahmu kami saudaramu ya. Dan semuanya berkesempatan untuk ke Masjid Jogokarian. Dari kelompok apapun ya, kita membuka, asal rambu-rambunya adalah perbedaan itu ya, kelompok ataupun harokah ataupun ormas atau organisasi apapun itu kita pahami hanya sebagai sarana untuk berfastabihul khairat. Tapi baju apapun kita masuk masjid, yang jelas Islamnya yang diutamakan. Nah maka itu yang sampai saat ini kita ikhtiarkan, sampai saat ini kita bangun bagaimana masjid menjadi milik semuanya. Karena permasalahan kita yang utama masalah ukhuwah ini ya, luar biasa, potensi yang begitu besar. Masjid kita di Indonesia ini ada 900 ribuan masjid, potensi yang luar biasa, namun kita masih banyak energi kita yang itu habis justru untuk masalah internal kita. Kadang-kadang satu pakai kunut, satu enggak pakai kunut, pindah masjid. Nah maka ini yang coba kita ikhtiarkan, bahwasanya itu bukan permasalahan yang utama, itu adalah permasalahan yang cabang. Nah masalah masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, sama seperti manusianya ya, pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Nah kita sinergikan, kita ambil yang baik-baik saja, nah yang jelek-jeleknya tidak usah kita pikirkan, karena pasti kita punya kesalahan dan kekurangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi manajemen masjid ya. Seperti tadi sebagian sebenarnya oleh Profesor Bisri tadi sudah disampaikan ya, secara keseluruhan dalam artian manajemen mutu itu juga bagian dari yang kita ikhtiarkan ya. Kemudian namun sebelum kami sampaikan tentang manajemen ya, ada hal yang melatar belakangi. Ayat ini sama seperti tadi yang dibacakan oleh Ustadz Bisri ya, oleh Profesor Bisri, surah At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya yang makmurkan masjid
masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian dari surah ini tadi, misi masjid itu bisa kita lihat dari ayat ini tadi, surat Taubah ya, ayat 18, bahwasanya yang pertama itu menjadikan masyarakat beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua menjadikan masyarakat senantiasa sholat, tunduk pada aturan Allah. Yang ketiga mensejahterakan masyarakat, ini nanti hubungannya dengan pelayanan dan lain-lain. Yang keempat adalah menjadikan masyarakat merdeka, hanya takut kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ini juga permasalahan yang banyak kita hadapi sekarang, karena takutnya kepada yang lain ya di dunia ini, sehingga justru kepada Allahnya itu menjadi tergeserkan. Nah kemudian tentang akidah kemasjidan, jadi setiap kita ini mempunyai semangat ya, bisa mempunyai semangat yang luar biasa, bisa mempunyai etos kerja yang luar biasa, tidak mengenal lelah. Itu pasti karena ada hal yang melatar belakangi. Sebagai ilustrasi mungkin seperti ini, kalau kita puasa kita sudah berniat dari mulai subuh sampai dengan maghrib ya, maka selama perjalanan itu kita sudah terbiasa, tidak terasa, lapar itu tidak terasa. Tapi kalau kita tidak niat puasa, ketika siang kita tidak makan siang saja, maka kan terasa melilit perutnya, lapar. Nah, maka niat itu yang menjadikan kita kuat. Niat itu yang menjadikan kita punya ya power ya, punya giroh. Nah, maka di situ yang penting di situ adalah niatnya. Sama ketika alhamdulillah di tempat kami juga sering ada tamu dari luar ya, dari Prancis, Belanda, kemudian ada Korea, dari Jepang juga ya. Terutama pada waktu Ramadan. Alhamdulillah setiap bulan Ramadan kita ada event namanya Kampung Ramadan ya. Di sepanjang jalan Jogokarian itu sekitar 800 meter itu. Kalau sore penuh orang jualan buka puasa ya. Nah, di situ ada sekitar 300 lebih pedagang ya. Bahkan beberapa kita tolak karena tempatnya sudah tidak cukup lagi ya. Nah, di situ menjadi sebuah destinasi wisata baru kalau sore ya di bulan Ramadan. Nah, banyak dari mereka yang datang, ada yang penelitian, ada juga yang berkunjung saja. Salah satu contohnya kemarin ada dari Perancis itu tanya, wah ini kok rame, ini event apa ya? Terus kita jawab, oh ini Ramadan, kalau umat Islam itu Ramadan itu apa? Oh berpuasa, berpuasa itu apa? Tidak makan dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Jawabannya, mati saya, gitu kan? Iya. Ya karena beliau belum pernah mendapatkan syariat itu, belum pernah terpikir kalau enggak makan, enggak minum sama sekali dari pagi sampai sore itu memungkinkan ya, dan itu sehat, tidak pernah. Maka pikiran dia, mati. Nah maka sama sebenarnya, ketika kita sudah mempunyai niat, ketika kita sudah mengetahui bagaimana kalau memakmurkan masjid ya, itu kemudian kita akan mendapatkan apa, pahala apa yang akan kita peroleh, maka itu akan menjadikan kuat. Kita mungkin baru sekedar bisa melihat, ini Ustadz ini kok luar biasa ya, repotnya, kemudian begitu semangatnya ngurusi masjid dan lain-lain, apa yang melatar belakangi. Nah maka salah satunya, saya tanya dulu, kalau kita kerja di perusahaan besar, sama kerja di perusahaan yang kecil, gajinya besar mana? Ya, relatif gajinya besar di perusahaan yang besar. Kalau kita ini kerja ngurusi masjid, membina majelis taklim, membina pengajian, itu sesungguhnya kita bekerja kepada siapa? Pada Allah. Maka sebenarnya gaji dari Allah itu kalau dibandingkan dengan gaji perusahaan sebesar apapun yang masih makhluknya Allah, itu besar mana? Gajinya Allah atau gajinya makhluknya Allah? Ya pasti gajinya Allah. Nah itu yang harus kita yakinkan. Mungkin sekedar ilustrasi, para pendiri dulu di awal Masjid Jogokarian yang merintis dari awal yang begitu tantangannya luar biasa beratnya. Maka sampai saat ini ya, atau sampai puluhan tahun berikutnya selama masjid ini masih bermanfaat,
maka keberkahan itu akan terus mengalir untuk beliau. Ya. Siapapun yang pernah berkontribusi sebesar apapun, mungkin sekedar menyiapkan tikarnya, tapi kalau itu tidak dibantu, maka pengajian itu tidak akan lancar. Ya. Dan lain-lain, sekecil apapun kontribusinya, keberkahan itu akan terus mengalir untuk siapapun yang pernah memberikan kontribusi. Dan itu kalau dinilai dengan materi nggak akan ada gantinya. Ya. Belum lagi yang lain, pengurus-pengurus masjid juga alhamdulillah punya usaha-usaha sampingan yang lain ya. Dan sukses seperti Ustadz Fani itu ya, dengan Proyu Medianya ya, dengan beberapa kulinernya luar biasa. Allah berikan lewat keran-keran yang dibuka tadi. Nah, tapi itu semuanya karena apa? Karena memang dari Allah ya. Dan ini tidak mungkin, kita yakin, dan gaji Allah paling besar nanti adalah ketika kita dibukakan pintu surga. Insya Allah ya. Maka sesungguhnya dalam dakwah ini siapapun yang paling pontang-panting, siapa yang paling repot, siapa yang paling sibuk, siapa yang paling berkeringat, maka sesungguhnya catatan itu untuk beliau sendiri, bukan untuk orang lain. Walaupun sepi, walaupun sendirian, walaupun tidak ada yang memuji, ya. Kalau pujian dan lain-lain itu kan cuma di hadapan kita manusia. Tapi di catatan malaikat Allah ini semuanya tercatat detail, tidak akan ada yang terlewatkan. Sebesar zarah pun semua tercatat. Nah, itulah tabungan kita sesungguhnya. Nah, maka sesungguhnya ini kesempatan kita untuk kehidupan kita dunia ini yang sangat sebentar sekali. Dalam surah As-Sajdah dan surah Al-Hajj kan diberikan perumpamaan ya, kehidupan kita di dunia itu, kehidupan kita di akhirat, satu hari kehidupan di sisi Allah, satu hari kehidupan di akhirat itu seperti 1000 tahun kehidupan dunia. Ya, maka kalau kita hitung-hitungan misalnya usia kita 100 tahun, walaupun rata-rata usia umat Muhammad SAW kan 60-70 tahun. Misalnya kita 100 tahun, maka itu baru 1/10 dari 1000 tahun. Maka dari kita mulai lahir, ya kalau kita konversikan dalam satu harinya, 1/10-nya dari 24 jam itu berapa? 1/10 dari 24 jam? Ya 2,4, anggaplah 2,5 jam. Maka dari kita mulai lahir sampai meninggal, kalaupun usia kita itu 100 tahun, itu nanti di akhirat cuma terasa seperti 2,5 jam. Artinya kalau ada yang, yang penting kan Islam, nanti kan pasti masuk surga, walaupun ya masuk neraka dulu, naudzubillah. Nah di neraka itu 1 menit itu mungkin sama seperti kalau kita rasanya di sini puluhan tahun ya. Ya maka ini kesempatan kita yang tidak ada duanya. Nah berikutnya kalau itu sudah kita menjadi visi misi, ya, yang pertama adalah tentunya tadi kita yakin sebagai pegawai karyawannya Allah ya. Nah maka yang berikutnya ya, masjid ini sebagai tempat sujud, tempat sholat. Maka yang utama ya dari masjid ini tentunya bagaimana kita untuk semua warga masyarakat yang ada di sekitar situ bagaimana untuk bisa datang sholat ke masjid. Ini agak kami singkat saja ya supaya nanti bisa lebih banyak waktu kita untuk berdialog ya. Jadi kita ingin kembalikan fungsi kita seperti pada masa Rasulullah SAW ya, di mana sekarang banyak tereduksi fungsi itu. Masjid hanya sebagai tempat untuk sholat saja, bahkan masjid yang dibikin begitu megah dengan biaya yang tidak sedikit ya, kadang-kadang cuma berfungsi 5 jam saja sehari. Ya, prihatin kita ya, 1 jam di waktu subuh ya, 1 jam di waktu duhur ya, nanti habis isya lampunya dimatikan terus ditutup. Nah, padahal sesungguhnya kan masih ada waktu sholat duha di situ ya, masih bisa untuk pengajian kajian-kajian semacam ini. Kemudian ada waktu sholat lail, sholat tahajudnya ya. Nah itu yang kita ikhtiarkan ya. Jadi beberapa hal yang itu harus dilaksanakan di masjid. Jadi menjadi pusat seluruh aktivitas kegiatan. Kemudian ukuran kemakmuran masjid yang utama tentunya tadi ya, sholat jamaahnya. Maka ini menjadi program utama kita ya. Karena yang kita harapkan keberkahan dari Allah ini. Seperti doa kita setiap kali masuk masjid. Bagaimana doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, maka rahmat Allah ini sungguhnya yang kita harapkan dalam kehidupan kita.
Dan keberkahan ini yang membawa kita ini berkah hidup kita. Mungkin kalau dicatat pemasukan kita ataupun pendapatan kita ya, dibandingkan dengan pengeluaran kita, sebulan itu kadang kalau kita catat semua pengeluaran, itu kayaknya gajinya nggak mencukupi ya. Tapi ternyata sampai saat ini masih sehat-sehat saja, ya kan? Ya berarti kan artinya tidak masalah. Walaupun di atas kertas mungkin kalau dihitung itu tidak masuk hitungan ya. Maka sama keberkahan itu yang kita harapkan. Seperti juga kita sudah berikrar semuanya ya, bahwasanya kemerdekaan kita juga atas berkat rahmat Allah ya. Maka tentunya seperti itu juga. Tadi juga disampaikan bahwasanya oleh Pak Kiai tadi ya, bahwasanya barang siapa atau penduduk negeri di situ beriman dan bertakwa ya, maka Allah akan curahkan ya keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun seandainya ingkar ya, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih ya. Maka ini bagian yang kita ikhtiarkan untuk memakmurkan masjid ini. Yang utama adalah bagaimana mengajak semakin banyak orang untuk sholat, tentunya untuk pribadi dirinya, untuk keluarganya, dan untuk lingkungan sekitarnya. Keberkahan Allah akan Allah berikan. Mengelola masjid itu bukan hanya fokus pada fisik masjidnya, tapi fokus pada jamaahnya. Takmir masjid bukan penguasa masjid, takmir masjid itu adalah pelayan masjid, pelayan jamaah maksudnya. Jadi beda kata antara penguasa dan pelayan ya. Nanti dalam pelaksananya kita akan merasakannya. Kemudian dimulai dari cita-cita memakmurkan masjid dalam hal jamaahnya tadi. Itu harus menjadi target. Karena kalau kita ada target, kita pasti ada cara-cara untuk mencapai target itu. Jadi misalnya dalam masa kepengurusan 5 tahunan atau 4 tahunan ya, itu jadikan target misalnya sekarang sholat subuhnya 2 shaf, maka bagaimana caranya nanti ketika masa kepengurusan kita habis, itu sudah mencapai 5 shaf atau 7 shaf. Nah itu keberhasilan, prestasi. Jadi kita ada bagaimana target untuk mengejar itu. Maka kita ada skenario planning ya. Dulu kita mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Jadi sampai 2015 itu kita masa periode kepengurusan takmir itu 5 tahunan. Namun dari 2015 ke atas ini kita rubah menjadi 4 tahunan. Dan saya tadi tanya di sini juga 4 tahunan rata-rata ya untuk pengurusan takmirnya. Nah, dari beberapa kriteria salah satunya yang terpenting kita masukkan di situ adalah target jamaah sholat subuh ini untuk mewakili sholat 5 waktu ya, sebenarnya tentunya sholat 5 waktu. Cuma ini sebagai indikator yang utama kita tetapkan sholat subuhnya. Sampai tahun 2005 kita target 25% jamaah sholat Jumat. Kemudian 5 tahun berikutnya kita naikkan jadi 50% jamaah sholat Jumat. Kemudian dinaikkan lagi ya, dan itu terus kita jaga, kita ikhtiarkan untuk dapat terpenuhi dari target itu ya. Kemudian dalam konsep dasar manajemen masjid ada 4 hal yang perlu kami sampaikan di sini, yaitu adalah pertama pemetaan, kemudian kedua pelayanan, yang ketiga pemberdayaan, dan yang keempat pembinaan. Sebagian ada yang lain, namun ini kami sampaikan untuk yang mendasar ya, nanti bisa kita lanjutkan dalam tanya jawab. Kemudian pemetaan yang pertama, itu kita harus sepakat dulu wilayah dakwah kita. Wilayah dakwah masjid ya, kita sepakati dulu. Kalau di Jogarian karena itu sesuai dengan nama kampungnya ya, dan ini sebenarnya juga sunnah ya. Rasulullah SAW ketika membangun masjid pertama di Kuba ya, itu nama masjidnya Masjid Kuba. Kemudian di Bani Salamah nama masjidnya Bani Salamah ya. Sehingga nama ini sebenarnya sudah menunjukkan wilayah dakwahnya ya. Kalau misalnya ada masjid Muhajirin, di mana toh? Nanti kan kadang tanya ya. Tapi kalau Masjid Jogarian di mana? Oh ya di kampung Jogarian, ya tahu ya. Jadi sudah spesifik menunjukkan wilayahnya. Namun kalaupun namanya masjid nama yang Islami yang lain tidak masalah, yang penting ditetapkan wilayah dakwahnya ya.
Kemudian dari wilayah dakwah itu kita bagaimana memperoleh data yang seakurat mungkin, yang itu bisa kita lakukan banyak hal nantinya. Salah satunya misalnya untuk pelayanan dan lain-lain, ya. Nah, maka kita mengadakan sensus warga yang dilaksanakan oleh masjid. Dan itu pertama kali kita lakukan dulu ya hampir 3 bulanan ya, karena ada sekitar 800 KK yang kita data dan remaja masjid yang mendata ke rumah-rumah. Nah, ternyata dari data itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya ini kita bikin dulu pernah ya sebagai memudahkan untuk visualisasinya. Jadi di sini ada kotak-kotak, ini adalah bangunan rumahnya ya. Kemudian yang merah ini yang non muslim, yang hijau itu yang muslim, ada hijau tua, hijau muda itu yang sudah jamaah, yang belum ya. Kemudian beberapa hal yang lain juga sempat ditambahkan di situ. Kemudian ini pemetaan, jadi data itu kita ambil semua, mulai dari golongan darah, kemudian penghasilan ya, kemudian sudah bisa ngaji belum ya. Karena kita melihat tingkat ekonomi seseorang tidak bisa hanya dari bangunan fisik rumahnya saja. Misalnya kita melihat rumahnya seperti ini, oh ini pasti orang mampu, belum tentu ya. Bisa juga itu karena waris ya, bisa juga kondisi ekonomi seseorang mungkin berubah dengan drastis ya. Kadang-kadang mungkin sebelum beliau di PHK, kemudian sekarang sudah di PHK, tanggungan jiwanya banyak 7 orang, sementara serabutan dan lain-lain, maka perlu dibantu dan sebagainya. Ini contohnya misalnya tahun 99 waktu kita adakan sensus yang pertama, itu didapati jumlah warga 2.783 orang. Dan di situ ada 816 yang belum sholat. Maka pertama kali kita dulu bikin program itu adalah mensolatkan orang hidup. Ya kalau yang sudah meninggal itu memang sudah ini ya harus disolatkan ya. Tapi yang masih hidup ini lebih penting untuk diajak sholat. Ya. Maka dari komunitas-komunitas, door to door ya, kemudian kita juga mengajak sholat. Beberapa juga terus terang, Mas izin jane durung iso sholat tenane. Nah, terus akhirnya diajarkan, walaupun kanan kirinya tidak tahu kalau itu ngajarkan sholat ya. Kalau dibikin pengumuman, sapa sing nggak iso sholat, pelatihan sholat itu kan ya mau berangkat malu juga ya. Pasti konangan, ini mesti sing teko sing rung iso iki. Nah, ya jadi tetap aibnya ditutup ya. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit bertambah tentunya dengan nanti ada pelayanan dan lain-lain. Kemudian pernah juga kita bikin undangan yang dicetak tebal seperti undangan pengantin ya. Jadi remaja juga yang menyampaikan apa ini Mas ya undangan monggo. Dari mana ini? Dari masjid. Sopo sing mantu ngono. Ke masjid kok undangan mereka. Oh mboten Pak, ini diwaos saja, dibaca saja. Mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam sholat subuh berjamaah. Ya. Ternyata ya banyak yang kesindir. Oh ya bangetan aku mosok ndak dikek undangan HP ini ngake teko sholat ya. Ya. Tapi insya Allah karena itu sindiran dari panggilan Allah ya sesungguhnya, maka justru berangkat ya. Jadi apa ya tersindir tapi berangkat. Ada juga yang ya semangkat Mas, neng ya aku pengen nganggo kaos oblong. Terus ingat kalau diundang tetangga itu aja pasti cari baju yang bagus, pakai wangi-wangian, berangkat. Sementara kalau di masjid kok cuma seadanya, akhirnya pakaiannya tambah bagus. Ya. Nah. Tapi ya enggak tiap hari ya, boros yang undangin tiap hari pakai undangan yang gini ya. Ini untuk shock terapi saja. Kemudian pelayanan. Jadi set mental tadi ya, takmir kita ini sebagai pelayan jamaah bukan sebagai penguasa masjid. Itu yang kita ikhtiarkan dan juga jelas ya ayat-ayatnya, dalilnya, hadisnya bahwasanya salah satunya siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia ini, maka Allah akan melapangkan pula orang itu dari malapetaka hari akhirat dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Nah kemudian berikutnya tentunya kita ingin menghadirkan orang untuk ke masjid, maka orang bisa hadir ke masjid itu pasti ada 2 hal minimal, yaitu tentang mereka punya kepentingan, kebutuhannya tercukupi, ya. Yang kedua
apresiasi ya terhadap eksistensi ya, potensinya bisa digunakan, kemudian fungsi dan perannya, mereka punya peran dan sebagainya, serawung ya, itu juga mereka perlu eksistensi. Nah maka apa yang bisa menghasilkan dua hal ini, itu yang kita kelola melalui pelayanan dan pemberdayaan dari masjid. Ini saya singkat saja. Contoh layanan ya, seperti tadi disampaikan, benar tadi Profesor Bisri ya menyampaikan, misalnya kamar mandi. Kita itu memang pengurus itu kadang memang mengikuti sunnah. Sunnahnya kan sudah berwudu dari rumah ya. Kemudian maka setiap langkahnya itu akan menggugurkan dosa. Setiap langkahnya meninggikan derajat. Jadi kadang begitu ini juga langsung pulang nggak ngecek kamar mandi. Padahal kadang-kadang ya kalau yang sering ke toilet umum dan sebagainya pasti sering mengalami ya. Kadang-kadang rusak penguncinya, ya kan? Jadi kan repot tuh kakinya sambil ganjel pintu gitu, ya toh, terus sambil aktivitas ya. Yang ketawa itu pasti pengalaman pribadi. Nah, terus misalnya nggak ada gantungannya, ya, nanti jadi sambil jongkok, sambil ngekep, ya, celananya kadang dijepit pakai dagu segala ini ya, wah, itu pasti juga pengalaman yang ketawa, ya. Terus kadang nuwun sewu, nggak pakai tengok kiri kanan, langsung saja. Setengah main baru sadar, loh gayungnya gak ono ya. Ternyata nggak ada gayungnya, padahal sudah najis. Nah ini kan repot. Kadang kita berpikir melayani di kamar mandi ini bukan melayani orang ibadah, padahal salah. Kita ini masuk kamar mandi itu, masuk kaki kiri membaca doa. Ya, ada adab-adabnya bersuci, toharoh. Ya, adab-adab di kamar mandi tidak boleh lama-lama, ya, tidak boleh nyanyi-nyanyi. Ya. Kemudian kita keluar juga membaca doa, ya, keluar kaki kanan. Itu sebenarnya ibadah. Maka buang hajatnya kita orang Islam ini ibadah. Bukan ibadah itu cuma yang sholat di dalam masjid itu saja, tapi di toilet kita, di kamar mandi, itu kita ibadah. Jadi sama sebenarnya melayani orang yang beribadah di kamar mandi dengan orang yang beribadah di dalam masjid. Sama-sama melayani orang beribadah. Ya. Kadang-kadang biar kamar mandinya nggak dipakai malah nggak dikasih air, wah kan kasihan. Ya, nah padahal orang ke kamar mandi itu benar-benar darurat. Kan tidak ada tuh yang ke kamar mandi iseng, nonton Pak, iseng aku di kamar mandi, mosok iseng-iseng di tempat yang pesing gitu. Nah, kalau iseng di tempat yang lain, nah pasti benar-benar mepet, benar-benar terpepet. Dan kalau dikunci wah luar biasa, susahnya bukan main. Apalagi fasilitasnya kurang. Jadi itu termasuk fasilitas yang tadi, seperti tadi ya, manajemen mutu tadi, benar sekali memang. Kemudian kursi misalnya, kadang perlu kita sediakan. Kalau Bapak yang sudah pernah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi ya, begitu masuk gerbang itu, kan ada kursi yang dicantol-cantol gitu ya. Jadi ada Bapak yang mungkin sudah sepuh, kalau berdiri lama tidak kuat, tengok kiri kanan kok nggak ada kursi, padahal dia masih bisa berjamaah, cuma yang sholat berikutnya dia nggak berangkat ya, karena mau bawa repot, di situ nggak disediakan ya kan, padahal sebenarnya masih mampu. Nah maka hal semacam itu perlu diperhitungkan. Kadang juga ada jamaah yang memakai kursi roda atau mungkin yang mempunyai kebutuhan khusus yang lain. Ya fasilitasnya beberapa kita sediakan. Kemudian berikutnya adalah tentunya pelayanan yang non fisik ya maupun yang non fisik ya. Keluarga. Jadi kita ada misalnya santunan beras. Kalau di sana kita ada ATM beras, ya. Jadi ada mesin ATM, tapi kalau ditempel di situ yang keluar bukan uang tapi beras, ya. Nah kita ada 387 kakak sekarang yang kita santuni. Jadi dia mengambil harian, kemudian tiap bulan kita ada pembinaannya, jadi sebulan sekali kita undang yang 387 orang itu, kemudian kita ada pengajiannya. Nah di pembinaan ini yang penting, karena mereka jadi tidak hanya sekedar istilahnya jaga ke ataupun berharap mendapatkan terus, kita cetak kartunya itu sudah 400-an sebenarnya, cuma sekarang yang aktif ngambil itu 387, beberapa di antara mereka bahkan mengembalikan, Pak ini saya kira kok sudah cukup, kita sudah mampu ini insya Allah. Bismillah, mohon didoakan juga, ini bisa buat yang lain. Ya.
Jadi mereka ada kesadaran, tidak hanya semata-mata menggantungkan, ya, karena tadi ada pembinaan. Kemudian ada beasiswa, ya, untuk keluarga yang tidak mampu yang aktif jamaah di masjid, ya. Kemudian ada klinik, ya. Jadi kita ada poliklinik masjid yang itu buka jam 6 sore sampai jam 8 malam. Ya. Kemudian ada beasiswa tadi, ada benah-benah rumah jamaah, ya. Benah-benah rumah jamaah ini biasanya kita lakukan menjelang Ramadan. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan, harapannya nanti pas waktu Ramadan itu mereka tambah semangat untuk beribadah. Kita 1 RT 1 rumah yang kita benah-benah. Dan wilayah dakwah kita yang kita sepakati masuk ke wilayah kita ini, Kampung Jogarian itu ada 18 RT. Jadi rata-rata 1 tahun ya 18 rumah kita benah-benah rumah. Dan pelayanan yang lain beberapa, namun sebenarnya kunci dari pelayanan tadi kita nggak lupakan, muaranya tujuannya adalah ngajak sholat jamaah, supaya kita mendapatkan keberkahan bersama. Jadi ngambilnya ATM beras itu juga di waktu-waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Kemudian klinik itu buka jam 6 sore sampai jam 8 malam, harapannya dia ikut sholat jamaah, maghrib, ikut sholat isya-nya. Ya. Kemudian yang aktif jamaah, bisa dapat beasiswa, yang aktif jamaah ada kemungkinan rumahnya yang tidak masuk kriteria sehat, kita benah-benah rumah. Benah-benah ringan sebenarnya, bukan bedah rumah seperti yang di TV itu ya, mahal. Tapi misalnya ya kamar mandinya belum dikeramik, itu kita keramik. Ada kamarnya pengap, tidak ada ventilasi, kita bikinkan jendela, ya. Ada yang bocor-bocor dan lain-lain, seperti itu. Kemudian contoh layanan umum, di sini misalnya masjid terbuka 24 jam. Ya, alhamdulillah lampu juga selalu nyala ya, malam mau datang jam berapapun masjid terbuka, tidak ada pagar, ya pagarnya ada tapi sebagian lebih banyak terbukanya, ya. Kemudian siapapun boleh menggunakan, walaupun ya itu tadi kadang-kadang dulu waktu awal juga malam lampu dinyalakan tuh yang sama yang sepuh juga dileke, ini kok durup ke lampunya sing bayar sopo, ya kan? Nah kemudian Bapak itu kondur, ya kita matikan ya, waktu dileki kita matikan. Ustadz Jazir waktu itu ya, ketua Dewan Syuro kita, dulu waktu masih ketua takmir waktu itu ya, dimatikan. Nanti bapaknya itu kondur, duruk ke meneh. Nah tapi sambil kita siapkan laporan selama sebulan. Ya. Jadi kemudian kita sowan diatur ke Pak, ini Pak, tambahan rekening listriknya sejak listrik dinyalakan, kalau malam itu tambahan bayar listriknya itu tambah segini. Tapi karena listrik dinyalakan, ada musafir, ada yang lain-lain, numpang dan sebagainya, itu infaknya bertambah. Tambahnya itu infak segini. Terus dijejerke, oh iya, oke infaknya ya serapopo. Nah, kalau langsung ribut dilawan dalil dengan dalil ya rame ya. Kan ada adabnya dengan yang sepuh juga, artinya tetap kalau dengan data itu enak. Ya. Nah seperti itu mungkin caranya saja. Fasilitas air minum, ya, sandal, sepatu, sepeda, itu kalau hilang kita ganti sama seperti merek aslinya. Ya. Nah, ini pelayanan supaya kusuk ya sebenarnya. Kalau takbir Allahu Akbar terus, aduh sepatunya anyar ya. Neng kono kae pinggir dalan meneh, wah pasti itu gak konsen tuh. Begitu salam pengen dilihat masih enggak. Tapi insya Allah kalau di Jawa Kalian tetap kusuk Pak, Allahu Akbar. Aduh sepatunya anyar ya. Oh diganti masjid, kusuk meneh. Mau hilang mau apa terserah ya. Kadang malah ada yang mungkin bawa jelek malah berdoa muga-muga hilang, muga-muga ben diganti ya. Iya. Nah, tapi yang namanya tawakal itu bukan terus nek nggawa unta yuk diculke kan enggak. Tetap kan ditambatkan dulu ya. Jadi di situ ada CCTV dari 36 sudut itu yang melihat, monitor semuanya. Jadi nek ana sing lapor sepatunya hilang kulit coklat sebelah mana? Di sebelah sini. Dilihat, enggak ada yang coklat ya Mas. Ataupun kalau ada yang ngambil kan kelihatan. Terus ada security 24 jam. Ya itu tadi, karena kita ada target keamanan, maka kan kita terus mikir, ben ora ilang iki piye kudu aman. Ya itu tadi, harus ada CCTV, harus ada security. Terus security ini gimana? Berarti harus ada biaya untuk membayar security dan lain-lain. Jadi berkembang karena ada target, ya. Jangan berjalan apa adanya saja. Tengok-tengok, napa Pak? Anu sepatune mboten nonton. Pun biasa teng mriki niku ilang sepatune, malah dijawab ngoten gitu. Wah,
Paling kalau ada beberapa yang sering kayak gitu terus nanti bikin tulisan. Mohon barang dijaga. Nah sholat ya kok jaga barangnya piye to? Masjid tidak bertanggung jawab, lebih ekstrim lagi, ya toh. Nah, cuma untuk tidak bertanggung jawab kok tidak ditulis gitu. Nah, itu yang kita ikhtiarkan, bagaimana menjadi bertanggung jawab. Karena itu bagian dari pelayanan kusuk tadi ya, sholat. Kemudian misalnya angkringan, wonten Pak teng lagi nggih. Sami, jenenge napa nek teng lagi? Nggih. Angkringan tuh yang gerobak yang ada makan minum nggih. Nah, di sana ini termasuk kalau ada tempat yang memungkinkan di masjid, masih punya halaman, pinggir jalan, memungkinkan itu termasuk kita rekomendasikan. Karena seperti di tempat kami, banyak sekali fungsinya. Yang pertama, itu bisa menjadikan penghasilan untuk 3 keluarga. Karena di sana kita angkringannya 3 shift. Jadi 24 jam buka. Nanti kalau pas ganti shift itu, ganti gerobaknya, ganti sing dodol. Ya, toh? Ya, ganti gerobaknya dan ganti yang jual. Nanti gitu, jadi dari penghasilan. Kemudian gerobak kecil itu yang nitipkan makanan tuh kan 20-an orang ternyata. Kita tanya, ono sing nitip ke sate, ono sing nitip ke gorengan, bakpia, ya kan, bawa 1 nampan, produknya apa titipkan di situ ya. Ono sego kucing, sing rada gede ya sego macan. Nah, semuanya dititipkan di situ dan tambah penghasilan. Yang kedua, tempat yang ada makan, ada minum itu relatif orang lebih tahan lama. Ini coba kalau dari pagi tadi nggak ada suguhannya itu garingan, itu mungkin sudah pulang sebagian, ya. Nah, ini kan sudah agak, walaupun sudah habis ya, siap. Nanti tenang aja, habis ini makan siang, insya Allah. Nah, itu beda, akan lebih tahan lama. Yang ketiga ini yang paling penting, itu menjadi tempat informal pengganti rapat-rapat takmir. Jadi kalau kita rapat takmir itu ada rapat raker, rapat kerja. Rapat kerja itu setelah kepengurusan baru biasanya kita raker. Kalau kita kemarin 2 hari di Kaliurang. Dan biasanya pasti di luar kota kita kalau rapat kerja. Kalau rapat kerja di masjid itu nanti 10 menit ono sing pamit ngeterke bojone, 10 menit pamit ngopo, suwe-suwe entek ya. Tapi kalau di luar kota ini nggak bisa bolos. Jadi benar 2 hari ini mikir ke masjid, cari tempat yang agak nyaman, mungkin di bawah pohon terus ada rumputnya, pokoknya yang menyenangkan ya. Nanti kita bikin program masjid, rileks suasananya ya. Itu ada rapat kerja, terus ada rapat bulanan, ada rapat setiap kali ada event ya. Tapi sesungguhnya yang paling menjadi motor itu justru rapat yang tiap hari di warung angkring tadi. Setiap habis sholat tuh pengurus pasti ngumpul di situ. Walaupun menghabiskan ya apa jenenge teh jahe atau kopi susu ya toh sambil menghabiskan. Terutama sehabis subuh. Ya, sehabis subuh yang relatif waktunya masih agak longgar ya. Itu selalu ngumpul. Maka karena intens setiap hari ketemu ya. Jadi ada masalah apa, ada ide apa itu langsung selesai di situ. Ya. Jadi enggak nunggu sesok rapat takmir. Wah, nanti pas rapat wis lali ya, sudah lupa. Jadi di situ langsung selesai. Misalnya apa? Itu bapak itu kok ya, Pak iki kok 2 hari enggak kelihatan ya. Oh iya ya, kenapa? Usut punya usut ternyata kena rentenir. Dan kemarin kena rentenirnya ternyata enggak cuma 1, 7 kena rentenir. Dari Baitul Mal kan ada dari 8 asnaf ya, yang ghorim itu, yang untuk yang terlilit hutang. Ya, kita berikan, kita lunasi supaya mereka nyaman, dan juga kita berikan pembelajaran untuk yang debt kolektornya itu. Ini yang bikin enggak berkah ini Pak, nganak-nganakkan uang seperti ini. Jangan sini lagi, ya. Nah, masalah dapat hidayah atau enggak terserah, tapi dakwahnya kita sampaikan. Tapi ini tertangani. Terus banyak masalah apa misalnya mau tanya pas pengajian kan mungkin sungkan ya. Atau mungkin tanya masalah keluarga atau tanya tentang fikih atau apa. Nah rata-rata pengurus ini kan juga ngisi pengajian lah di masjid-masjid sebelah dan lain-lain. Ya boleh dikatakan ustadz juga kan. Nah kan maka di situ banyak masalah sambil makan gorengan ngobrol itu selesai, suasananya cair. Jadi enggak terlalu kaku. Nah banyak sekali masalah yang selesai dari warung angkring dan itu sebenarnya motornya takmir ya, motornya pengurus di situ itu ya. Sambil di non formal tadi ya, di takmir. Tempat duduk agak dibanyakin yang di luar masjid, karena kalau di dalam masjid itu mungkin nggak tahan lama, tapi kalau agak di luar halaman itu lebih nyaman, ngobrolnya lebih lama. Wifi ya, wifi 24 jam. Nanti ada yang bilang kadang, wah apa namanya, nanti kalau buat buka yang macam-macam, enggak insya Allah. Secara fitrah itu orang itu baik. Kalau di tempat yang baik,
pasti akan teringat buka sing elek itu, wah ini masjid ya. Relatif yang dibuka pasti ada yang positif. Lebih banyak yang positif-positifnya ya. Beda kalau yang anak muda bukanya di kafe atau di mana itu lebih enggak karuan yang dibuka. Tapi kalau di masjid itu fitrahnya kita baik. Pasti akan lebih banyak hal positif yang dibuka. Kemudian fasilitas olahraga ataupun apapun yang itu menjadi senang berada di masjid ya. Itu yang kita sediakan. Membuat suasana gembira, menyenangkan jamaah, mengembirakan jamaah dengan ya makan-makan tadi ya. Wong kira doyan swara ning doyan sego. Nah itu bener ya. Iya. Jadi memang disenangkan, terutama yang muda-muda, yang tua-tua juga sama ya. Nah, terus misalnya kalau hari Ahad itu kita selalu ada sarapan habis sholat subuh juga. Hari Jumatnya ya, nasi Jumat. Kemudian makan, buka puasa kita alhamdulillah kalau buka puasa sekarang setiap hari kita menyediakan 3.000 piring. Selama bulan Ramadan ya, Ramadan yang kemarin itu sudah 3.000, meningkat dari tadinya 1.000, 1.500, 2.500 sampai 3.000 alhamdulillah. Kemudian tadi yang memotivasi jamaah tadi misalnya pernah juga kita adakan lomba keaktifan jamaah berhadiah umroh. Tadi kan pernah ada undangan pernikahan, terus lomba keaktifan jamaah berhadiah umroh misalnya. Ini tahun 2012 pertama kali kita laksanakan, saya masih ingat waktu itu bulan Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan ini sampai Januari 2013. Jadi setiap masuk masjid dipisah laki-laki perempuan, masuk presensi dulu pakai fingerprint. Ya, jadi keren gitu, enggak cuma kayak di perusahaan ya toh, mlebu masjid fingerprint. Nah, singkat cerita, ternyata selama 4 bulan itu ada puluhan yang sholat 5 waktunya itu tidak putus, lebih dari 50. Wah, Buroto ya bingung liar menentuke sing entuk umroh sapa, ya toh? Nah, di situ kan lengkap ada jamnya, menitnya, detiknya, ya. Kalau ngerekam itu terekord, ya. Maka mana yang konsisten, ya, istiqomah berangkat dari sebelum adzan bahkan ya. Terus sudah sholat sunnah dan lain-lain kan kelihatan mana yang duluan. Ya itu alhamdulillah dapat. Tapi setiap kali ide-ide baru itu pasti ada yang suara miring tuh ada. Mesti itu. Sholat kok nganggo absen barang ora ikhlas sih. Nah, gitu kan. Nah, tapi siap-siap ya itu bagian dari masalah yang akan kita hadapi ya. Tapi enggak apa-apa, itu bagian dari dinamika dakwah seperti itu. Biasanya sing ngomong ngono mungkin ya infake sithik ya. Wallahu alam ya, mungkin juga bisa banyak. Nah, terus pemberdayaan. Jadi tadi ya pendataan, pelayanan, kemudian pemberdayaan. Pemberdayaan ini semuanya kita berdayakan. Yang bisa masuk memberikan kontribusi ya. Pengurus juga kita bikin gemuk dalam artian banyak pengurusannya ya. Bironya kita kalau di tempat kami itu ada ataupun apa ya bidang atau apa kalau di tempat kami namanya biro. Dalam kepengurusan itu ada 30 biro ya. 30 biro yang dalam kepengurusan takmir. Jadi banyak yang kita libatkan. Kemudian memberikan ruang ya kesempatan ya apapun kontribusi mereka itu kita berikan ruang. Misalnya di sana ada toilet kok ada yang tanya, ada tulisannya penanggung jawab. Namanya siapa? Awalnya dulu karena ada yang usul, Pak, saya kalau nyumbang uang itu enggak bisa ya. Tapi saya punya tenaga insya Allah. Gimana kalau toilet yang pojokan paling sana itu nomor 1 itu jadi tanggung jawab saya. Saya yang bersihkan. Pokoknya setiap saat nanti tak bersihkan itu tanggung jawab saya. Oh ya boleh tulisi atas nama itu. Nanti sampingnya yang lain enggak mau kalah. Oh saya sebelahnya. Ada juga bapak yang lain, udah toilet nomor 3 itu saya yang tanggung jawab, nanti saya tak bayar orang tapi itu tanggung jawab saya. Ya. Wah. Terus ada juga yang ngomong, wah mbok jangan, nanti ini enggak standar, ono sing resik, ono sing ora. Nah itu mbuh padumen ra gelem ngresiki apa piye enggak tahu ya. Tapi tetap ada yang usulan seperti itu. Nah tapi enggak apa-apa, dalam artian nanti di backup. Misalnya sudah tanggung jawab di situ, tapi ada juga ternyata sudah 2 pekan kok ora tahu diresiki ya toh, wis lumutan padahal ngomongin tanggung jawab ya toh. Nah, itu nanti yang di backup oleh cleaning service, oleh marbot ya.
di backup. Tapi kesempatan orang yang ingin memberikan kontribusi itu jangan ditutup dulu, ya, tetap berikan kesempatan dulu. Kemudian ada pengurus juga yang tidak tinggal di kampung kami, ya, dia tinggalnya di luar, tapi ingin berkontribusi. Saya boleh nggak jadi pengurus? Saya punya kelebihan di sini, saya ingin berkontribusi. Ya, berikan kesempatan, tidak apa-apa walaupun tinggalnya tidak di tempat kita. Kemudian yang lain-lain ya, memberdayakan lewat tadi klub ya, komunitas-komunitas. Kita ada klub, kalau di Jogja itu karena banyak klub sepeda, karena di sana ada program pemerintah Sego Segawi, pemerintah daerah ya. Jadi untuk kerja dan nyambut gawe, podo. Sekolah dan nyambut gawe. Nah, itu kalau yang jaraknya 2 kilo, 3 kilo itu disarankan untuk naik sepeda, ya, supaya mengurangi polusi dan tambah sehat. Maka banyak klub sepeda. Kita juga bikin masjid klub sepeda, namanya Jambul. Singkatannya Jambuel, tulisannya Jambuel. Singkatannya Jamaah Masjid Bersepeda Ontel, Jambul. Ya. Terus ada kelompok-kelompok yang lain ya, anak-anak muda juga ada motocross misalnya, terus ada sepedaannya juga yang anak-anak muda dan lain-lain. Berikutnya pembinaan yang keempat ya. Jadi setelah tadi diberdayakan, dibina ini perlu. Seperti tadi, jamaah menjadi punya rasa memiliki dan bisa berkorban untuk saudara yang lain. Walaupun diberi sembako, malah dia yang memberhentikan sendiri. Pak sudah cukup, insya Allah kita mampu. Ini biar bisa buat untuk yang lain. Karena ada proses pembinaan tadi. Ini saya singkat ya, pembinaan dan ini mulai dari anak-anak tentunya. Bagaimana menjadikan masjid ini ramah anak ya, karena dimulai dari awal itu. Kemudian ini rantai kaderisasi di Masjid Jawa Karian, yang paling kecil adalah himpunan anak-anak masjid ya. Himpunan anak-anak masjid itu PAUD, TK, SD ya. Kemudian di atasnya ada pengurus himpunan anak-anak masjid SMP sampai SMA. Baru setelah itu remaja masjid ya, usia kelas 2 SMA, kuliah sampai dengan sebelum menikah. Kemudian di atasnya ada korma, keluarga alumni remaja masjid. Nah ini potensi yang besar yang kadang-kadang kurang tergarap. Dan sekarang takmir ini justru yang aktif adalah dari komponen korma ini paling banyak. Jangan sampai mereka menjadi generasi apa istilahnya, biren. Nah, biren ini barabi leren. Nah, jadi waktu remaja aktif, bahasan nikah terutama nikah muda, nanti diundang pengajian remaja, wah sorry bro, wis dudu remaja ya. Wah jawabannya gitu. Nanti diundang pengajian bapak-bapak, durung tua alasannya, ya kan? Nah jadi nggak ngaji. Nah padahal potensinya banyak. Yang ibu-ibu juga gitu, ada umida namanya, umi-umi muda. Tadi ya di slide-nya tadi kan kegiatannya macam ada senam sehat muslimah ya di tempat yang tertutup. Terus kemudian ada ngundang chef ya, cooking class ya, kelas masak, bagaimana masak di pagi hari yang cepat dan lezat. Ada belajar internet marketing untuk tambah penghasilan dan lain-lain. Tidak melulu hanya mengaji saja, tapi banyak hal yang bisa dimanfaatkan di situ. Mungkin begitu nggih, sebagai awalan. Jadi kita lebih banyak nanti untuk dialog saja, karena saya yakin permasalahan yang dihadapi akan berbeda. Di tempat kami itu mungkin bisa menjadi program, tapi di tempat Bapak yang dengan kondisi karakter sosial masyarakatnya yang berbeda, ekonominya yang berbeda, mungkin tidak bisa jalan. Sementara di tempat yang lain justru ada kemungkinan di sana sangat mungkin itu berjalan, sementara di tempat kami malah justru tidak bisa. Atau ini kalau di kampus ya pasti beda ya, karena mahasiswa kemudian dengan warga pasti juga akan ada perbedaan. Monggo kami persilahkan, jadi nanti kita supaya dua arah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz kita. Bapak sekalian, sudah disampaikan materi dari beliau, semua aktivitas difasilitasi, semua pihak diberi kesempatan untuk berpartisipasi, semua potensi disinkronkan. Nah, agar penjenengan rawuh ke sini ada permasalahan yang sudah disiapkan terjawab, monggo kami beri kesempatan 1, 2, Pak Agung belakangan, 3, 4, 5. Monggo Pak.